Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutmainah dengan NIM 0392222655. Kali ini saya akan melakukan refleksi mengenai konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Konsep utama teori sosiokultural. Konsep utama teori sosiokultural sebagai alat psikologis yaitu bahwa seorang guru harus mengetahui latar belakang sosiokultural peserta didik. Konsep utama sosiokultural sebagai alat mediasi yaitu setelah guru mengetahui latar belakang peserta didik, guru bisa melakukan mediasi sesuai dengan latar belakang peserta didik untuk memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Status sosial ekonomi. SES adalah cara untuk mengelompokkan individu maupun sebuah keluarga berdasarkan kemampuan ekonomi dan status sosialnya. Hal ini penting dalam pengajaran karena setiap siswa memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Latar belakang sosial ekonomi orang tua dapat berperan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa melalui fasilitas belajar. Karena orang tua merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, di mana ia belajar dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial di dalam hubungan interaksi manusia. Dalam teori sosiokultural, menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses-proses sosial dan psikologis adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang berfungsi sebagai mediator. Tanda-tanda atau lambang-lambang tersebut merupakan produk dari lingkungan sosiokultural di mana seseorang berada. Semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psychological tools atau alat-alat psikologis berupa bahasa dan lambang atau semiotika. Dalam kegiatan pembelajaran, anak dibimbing oleh orang dewasa atau oleh teman sebaya yang lebih kompeten. Implikasi teori belajar yang dikemukakan oleh Vygotsky ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas diantaranya adalah penerapan life skills education, inquiry-based learning, problem-based learning, cooperative learning, dan sebagainya. Poin penting dalam SES. Status sosial ekonomi atau SES dapat mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru juga bisa lebih memahami keadaan setiap peserta didik, memberi motivasi belajar untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kemampuan sosial ekonomi merupakan sebuah latar belakang pencapaian posisi sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar anak di sekolah. 2. Pentingnya seorang guru untuk memahami sosiokultural peserta didiknya. Hal ini dikarenakan keadaan pada setiap peserta didik tidak sama. Sebagai guru, kita tidak bisa membeda-bedakan peserta didik berdasarkan sosioekonomi mereka, karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, lingkungan yang penuh dengan perbedaan karakteristik peserta didik dan kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan menjadi guru yang bersikap adil dalam memperlakukan setiap anak, tidak berat sebelah, dan memperlakukan setiap peserta didik dengan sama tanpa memandang status sosial ekonomi setiap individu. Dengan begitu, guru mengetahui kebutuhan yang ada di setiap peserta didik, dan guru juga dapat memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya Anissa Mutmainah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.